Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Desta Esa Adi Pradana Sakti. Di sini saya sedang mengikuti kelas Ular Indonesia tahun 2024. Saya Mas Sosios dari Bogor. Nomor absen A020. Sebelum kita mulai sesi, bolehkah saya untuk cek semangatnya Bapak Ibu semua? Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu semua tangannya ke atas sambil bilang pagi, luar biasa. Boleh ya? Semangat pagi, luar biasa. Oke, semangat semuanya. Tepuk tangan dulu boleh? Ya. Jadi sesi kali ini saya namakan dengan mudik, atau singkatannya dari mengenal ular di sekitar kita. Ya. Perlu diketahui bahwa wilayah Kalimantan itu secara geografis itu perbukitan, pegunungan, hutan, rawa, dan sebagainya. Nah, tentu dari geografis tersebut tentunya ada hewan-hewan yang hidup di sana, khususnya ada ular. Nah, Provinsi Kalimantan sendiri juga merupakan salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Di tahun 2023 itu jumlah lahannya aja sebanyak 2,3 juta hektar. Ini luas sekali. Tentunya konflik antara hewan, khususnya ular, dengan manusia itu sering bermunculan dan sering terjadi. Belakangan kita tahu dan kita lihat di berita sosial ataupun di video-video ada penemuan jasad seorang laki yang dimakan ular piton sepanjang 4 meter. Nah, ini tentunya tidak lepas dari konflik antara manusia dengan ular. Ya, kita tahu dari sisi ekosistem, ular berfungsi untuk memakan tikus, ya, memakan serangga dan sebagainya. Jadi perkebunan sawit tersebut untuk mengusir hama-hama tersebut, ya ditaruhlah ular. Tapi di sisi lain, keberadaan ular yang semakin banyak tentunya membahayakan juga untuk manusia, gitu ya. Jadi pentingnya kesadaran kita mengenal dan mengetahui bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan apabila terjadi ular, apabila menemukan ular, ya. Oke. Kali ini saya di sini mau meluruskan berbagai hal atau mitos yang beredar di masyarakat, khususnya di petani sawit. Ya, kita ketahui bahwa kalau ular itu sering diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Ya, contohnya adalah guna-guna hal gaib, setan, dan sebagainya. Tentunya ini adalah mispersepsi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah misalkan kalau ular masuk ke dalam rumah kita. Nah, biasanya dikaitkan dengan ini nih, santet. Ini adalah hal yang mispersepsi. Sebenarnya ular itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal demikian. Mungkin saja ketika itu ular sedang lewat di area pemukiman kita dan tersasar hingga masuk ke dalam rumah. Padahal ular sendiri itu adalah hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau nomaden. Dia soliter, dia sendirian. Oke. Ketika mau berkembang biak baru dia mencari lawan jenisnya. Tapi ketika sedang mencari makan, mencari mangsa, ya dia hidupnya berpindah-pindah tempat. Dari itu mungkin ketika saat itu pas ularnya sedang mencari mangsa, dia masuk ke rumah yang disangkanya guna-guna apa tuh. Kedua adalah misalkan ketika ular masuk dalam rumah diidentikan dengan sarang. Oh, pasti ada sarang ular di sini. Nah, ini juga salah satu mispersepsi ya, bahwa tadi saya bilang ular itu hidupnya berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya mengikuti mangsanya. Jadi ketika ada makanannya atau ada mangsanya di situ, maka ular akan ada di situ. Tapi kalau tidak ada, ya ngapain juga ular ada di situ, ya. Nah, seperti itu. Jadi apa ular bersarang? Tentu tidak, ya. Ular tidak bersarang, tapi dia hanya menempati tempat-tempat
bekas seperti bekas tikus atau tempat-tempat yang lembab, lubang-lubang. Nah, itu hanya untuk dia berlindung dari mangsanya. Seperti dia juga punya mangsa ya, ular juga punya mangsa. Selain dia memangsa, dia juga dimangsa. Ya seperti misalkan elang, ular garangan dan sebagainya, ular-ular makan sejenisnya. Terus kalau kita ngebunuh ularnya, nanti akan datang yang kawannya atau yang lebih besarnya yang paling kita. Apakah itu betul? Tentu ini adalah mitos yang beredar di tengah masyarakat, terutama di masa-masa kita. Jadi saya bilang ular itu hidupnya nomaden. Mungkin ketika itu ular sedang lewat, jadi tersasar masuk ke pemukiman, terus kita bunuh. Katanya memang sedang ada ular lain yang sedang mencari mangsa juga, terus masuk ke area rumah yang sama. Maka dari itu disangkanya yang besarnya atau temannya datang untuk menghampiri, membalaskan dendam temannya. Itu sebenarnya adalah mispersepsi. Terus ular bisa terbang, apakah betul? Ini sebenarnya mitos saja, karena memang ular sendiri itu tidak bisa terbang. Kalaupun memang ada ular yang bisa terbang, dia bukan terbang, dia hanya menggelantung terus jatuh ke pohon dan pohon yang lain. Demikian ya. Terus apa lagi? Ular takut dengan garam? Tidak, ular tidak takut dengan garam. Yang pas masuk rumah terus kita siram-siram garam begitu, padahal enggak juga. Ular tidak takut dengan garam. Ya, karena ular memiliki sisik yang melindungi tubuhnya. Nah, mungkin garam berefek kepada ular kepada hewan-hewan yang memiliki lendir seperti cacing atau belut dan sebagainya. Oke, terus ketika kita misalnya lihat ada ular yang kepalanya bentuknya segitiga, terus berbisa nih pasti berbahaya. Ya, itu juga belum tentu, karena ketika kita ngomongin kepalanya bentuknya segitiga, otomatis persepsi orang-orang itu kan berbeda. Mungkin sebagian orang menganggap kepalanya yang ini adalah segitiga, mungkin yang lain tidak. Jadi banyak jenis ular, banyak macam ular. Yang di Indonesia sendiri ada 300 lebih jenis ular. Nah, ini yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui, dan banyak juga yang mirip. Jadi sehingga ketika kita bilang kepalanya segitiga, belum tentu ular tersebut berbisa. Itu ya. Terus bagaimana dengan ularnya nanti manggil temannya ya, dia bisa dengar dan sebagainya. Ular tidak bisa mendengar. Ular pun juga penglihatannya tidak begitu baik. Jadi dia hanya mengikuti gerakan daripada kalau misalnya kita yang di video-video ada seruling gini ya, nah itu padahal dia hanya mengikuti gerakan daripada orang tersebut dan pendengaran dia seperti bergetar. Demikian ya. Oke. Nah, tentunya mitos-mitos tersebut perlu kita luruskan dan perlu kita pelajari ya, agar tidak terjadi mispersepsi. Nah, bagaimana misalkan nanti ketika kita bertemu dengan ular, kita sedang berkebun, kita sedang lewat, ataupun kita sedang di dalam rumah, tiba-tiba ada ular, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus STOP. Apa itu STOP? Silent thinking, observe, dan prepare. S atau silent, kita diam seperti ini, tidak ada gerakan. Untuk dari bawah ya, dari perut ke bawah itu sebisa mungkin diam, dari ke atas mungkin tidak apa-apa. Kita diam, terus thinking, kita berpikir apa kita lakukan apa. Misalkan apakah kita mau berlari, kabur, atau mau kita tangkap, atau mau kita usir. Tentunya hal ini perlu tadi observasi, observe. Ya, kita lihat kalau kita tangkap apakah kita punya alatnya, atau apakah kita berani. Kalaupun tidak kita tangkap, apa kita mau usir ya, apakah ada alatnya, atau seperti apa kita menggunakan ranting ya. Atau kalau kita kabur, kita lihat kita mau kabur kemana, jangan sampai kita kabur ke sana, ularnya arahnya juga sama ke sana. Terus prepare, persiapan untuk aksinya. Kalau kita mau tangkap, kita harus persiapan aksinya, alatnya ada atau tidak, seperti itu. Kalau kita mau usir menggunakan apa. Terus kalau misalnya kalau kita mau kabur ke arah mana, dan kita harus kemana, kita bantuan dan sebagainya, seperti itu. Nah, amit-amit apabila terjadi gigitan, misalkan kita nggak sengaja nih lagi lewat diinjak, ya, lagi pekerja sawit nih lagi kerja, terus tiba-tiba nggak sengaja keinjek ular ya,
ataupun nggak sengaja megang ular karena kan megang sawit terus nggak sengaja kita pegang. Bagaimana penanganannya? Pertama, jangan panik, tetap tenang dan jangan panik. Karena kalau kita panik itu malah akan semakin buruk ya, dan juga nanti akan blank. Tetap tenang, usahakan tenang. Yang kedua adalah jangan banyak bergerak. Jadi contoh misalkan tergigit di sebelah sini, di tangan sebelah sini kita tergigit. Pertama kita jangan panik, yang kedua jangan banyak bergerak di bagian yang tergigit di sebelah sini. Bisa kita cepat seperti ini, bisa, supaya kita tahan seperti ini. Bisa, intinya adalah jangan banyak bergerak. Atau kalau lebih bagus kita gips atau kita bidai, kita bidai, itu lebih baik. Lalu setelah itu bawa ke fasilitas kesehatan. Terus yang ketiga adalah kenali jenis ularnya. Ular apa yang menggigit kita. Kalau kita tidak tahu jenis ularnya, bisa kita anggap itu berbisa. Tapi kalau kita tahu jenisnya, tetap kita harus waspada dan harus kita lakukan penanganan. Ya, selain tadi ular memiliki bisa, ular juga bisa mengakibatkan perdarahan. Contoh, misalkan tergigit ular piton. Ular piton tidak berbisa, tapi dia mengakibatkan perdarahan. Nah, ini perdarahannya biasanya sangat dalam, itu sangat berbahaya. Ya, apalagi ketika mengeluarkan darah itu terus mengalir. Ini berbahaya kalau tidak ditangani. Maka dari itu, tangani perdarahannya dengan cara seperti apa? Kita ambil kain, kita tutup atau kita tekan di bagian luka tadi yang tergigit, kita tutup, kita tinggikan seperti ini. Terus setelah kita tinggikan seperti ini, kita balut pakai kain yang tadi, kita balut, lalu bawa ke fasilitas kesehatan, ke klinik atau puskesmas. Gitu. Ya. Kalau ularnya tidak berbisa, nanti ada penanganan lebih lanjut dari dokter atau perawat yang ada di rumah sakit. Kalaupun ada ular yang berbisa dan diketahui jenisnya, tinggal nanti ada penanganan lebih lanjut dari dokter atau perawat di fasilitas kesehatan. Mungkin dari saya sesi kali ini cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan ketika misalkan nanti Bapak Ibu semua bertemu dengan ular, saya harap jangan panik, tetap tenang dan jangan bunuh ular, karena ular mempunyai manfaat juga untuk ekosistem kita sebagai pengendali hama. Tapi juga jangan sok tahu untuk menangkap bisa, karena banyak kejadian yang mereka sok bisa, akhirnya mereka tangkap, akhirnya mereka sendiri yang tangkap. Pokoknya intinya adalah yang saya bilang tadi adalah STOP, silent taking maksud dan itu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.